Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Sila, kelas Penjas 19A, NPM 1921911020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, pengertian pembelajaran, kaitan atau hubungan antara kurikulum dan pembelajaran, serta perbedaan dari kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana pelajaran dan merupakan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan dengan tujuan sebagai pedoman kepada para pengajar dalam proses pembelajaran. Kurikulum sendiri berisi tentang materi, tujuan, rencana, dan bahkan cara mengajar untuk para pengajar sebagai pedoman bagaimana ia akan mengajar kepada murid-muridnya ketika pembelajaran berlangsung. Dan banyak lagi pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian kurikulum ini. Contohnya oleh Olivia pada tahun 1998. Ia mengemukakan bahwa kurikulum sebagai rencana atau program yang menyangkut semua pengalaman yang dihayati oleh peserta didik di bawah pengawasan sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran adalah kegiatan interaksi dua arah antara pengajar dan peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran yaitu di mana seorang guru menyalurkan ilmu atau informasi yang ia terima atau yang ia punya kepada peserta didiknya dengan tujuan peserta didik tersebut mendapatkan ilmu pengetahuan atau informasi yang telah diberikan oleh seorang pengajar tersebut, pengetahuan, serta penguasaan minat dan pengembangan bakatnya selama proses pembelajaran. Menurut Gagne pada tahun 1985 mengemukakan bahwa pembelajaran untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa agar mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Jadi, tugasnya seorang guru yaitu mengaktifkan suasana belajar sehingga pelajaran itu tidak pasif. Jadi, seorang guru harus bisa berpikir kreatif bagaimana caranya agar proses pembelajaran tidak monoton. Tetapi sebenarnya untuk mengaktifkan proses pembelajaran tidak hanya tugas sebagai guru saja, tetapi peserta didik juga berperan dalam proses mengaktifkan dan mendukung proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut tidak monoton sehingga pengajar dan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran tersebut sama-sama berperan dalam proses mendukung dan mengaktifkan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kaitan atau hubungan kurikulum dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum dan pembelajaran tidak dapat terpisahkan. Walaupun keduanya berada di posisi yang berbeda. Saylor mengibaratkan kurikulum dan pembelajaran seperti Romeo dan Juliet karena keduanya memang saling membutuhkan dan tidak dapat terpisahkan. Artinya, kurikulum tanpa adanya pembelajaran berarti kurikulum tersebut tidak ada gunanya atau bahkan keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Begitupun sebaliknya, jika pembelajaran tanpa adanya kurikulum, maka seorang pengajar akan kesulitan untuk mencari pedoman apa yang akan ia gunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Olivia menyatakan bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang telah diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu pada bagaimana seorang pengajar mengajarkan kepada para peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah rencana atau program yang dicita-citakan, sedangkan pembelajaran merupakan implementasi dari cita-cita yang telah disusun tersebut.
Selanjutnya yaitu perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran. Para ahli telah menyederhanakan perbedaan dari kurikulum dan pembelajaran tersebut, yaitu dengan kata apa dan bagaimana. Kurikulum lebih menekankan apa ajarkan, sedangkan pembelajaran lebih menekankan bagaimana cara mengajarkannya. Itu kurikulum lebih banyak berisikan tentang program, perencanaan, isi, dan pengalaman belajar. Sedangkan pembelajaran lebih banyak berisikan tentang interaksi pembelajaran termasuk metode, gaya mengajar, strategi, dan keterampilan mengajar yang dimiliki oleh para pengajar. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.